Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bertemu lagi dengan saya Widi Nugrahani dalam pokok bahasan kalimat kompleks dan kalimat simplex. Tentunya kedua kalimat ini sudah tidak akan asing lagi bagi Anda, bahwa kalau kita menggunakan kalimat kompleks sama dengan ketika kita menggunakan kalimat majemuk, baik majemuk bertingkat maupun majemuk setara ataupun juga majemuk campuran. Kalau kita menggunakan kalimat simplex sama dengan kita menggunakan kalimat tunggal atau kalimat mayor. Tentunya kalimat-kalimat yang sudah saya sebutkan itu tidak asing lagi bagi Anda karena Anda sudah menggunakannya atau sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari dan dengan percakapan yang biasa digunakan untuk sehari-hari juga. Bagaimana yang dimaksud dengan kalimat kompleks dan kalimat simplex? Inilah uraiannya. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan lebih dari satu verba utama, karena di dalam kalimat ini terkandung lebih dari satu aksi atau lebih dari satu predikat, peristiwa, ataupun keadaan. Mengapa disebut dengan kalimat kompleks? Itu kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur atau satu verba, karena di dalam kalimat kompleks gabungan dari beberapa klausa. Tentunya Anda masih ingat apa yang dimaksud dengan klausa? Klausa itu gabungan dari beberapa frasa. Frasa merupakan kata yang menduduki satu fungsi di dalam kalimat. Bisa menjadi subjek, bisa menjadi predikat, bisa menjadi objek, bisa menjadi pelengkap, dan juga bisa menjadi keterangan. Oleh karena itu, jika di dalam kalimat itu terdiri dari hanya satu struktur, berarti bukan kalimat kompleks tetapi kalimat simplex. Demikian. Nah, lebih enak lagi kalau kita dalam menggunakan kalimat kompleks itu mengetahui ciri-ciri dari kalimat kompleks itu sendiri. Yang pertama, kalimat kompleks mempunyai dua peristiwa atau lebih. Karena di dalam kalimat kompleks itu ada klausa, ya tentunya di dalam kalimat kompleks pasti ada dua peristiwa atau lebih. Nanti dihubungkan dengan kata penghubung koordinatif atau kata penghubung subordinatif. Kemudian ciri yang kedua yaitu kalimat kompleks atau struktur pada kalimat kompleks dipisahkan dengan tanda koma atau konjungsi. Jika konjungsinya itu ada di depan untuk menghubungkan dengan klausa berikutnya, tentunya pakai tanda koma. Apabila kata penghubungnya ada di tengah, berarti tidak memerlukan tanda koma. Demikian. Kemudian ciri yang ketiga yaitu kalimat kompleks mempunyai dua subjek dan dua predikat. Mengapa begitu? Karena di dalam kalimat kompleks ada dua klausa. Berikut akan dijelaskan tipe dari konjungsi atau kata penghubung yang dipakai di dalam kalimat kompleks. Yang pertama, kalimat kompleks gabungan parataktik. Kemudian yang kedua, kalimat kompleks hipotaktik. Apa yang dimaksud dengan parataktik dan hipotaktik? Berikut ini silakan diperhatikan. Kalau kalimat kompleks gabungan parataktik, berarti kalimat kompleks yang menggunakan konjungsi yang contohnya seperti ini, tetapi, dan, atau, berarti konjungsi yang dipakai itu konjungsi koordinatif, karena di dalamnya menghubungkan antara klausa dengan klausa berikutnya itu yang sejajar. Yang dikatakan sejajar itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Berikutnya dihubungkan dengan kata penghubung, klausa berikutnya tentunya subjek, predikat, objek. Demikian seterusnya. Berarti harus setara.
Adapun yang bisa dilesapkan itu adalah misalnya subjeknya bisa dilesapkan, seperti contohnya pada contoh kedua, kita harus dapat memelihara dan menjaga kemerdekaan Indonesia. Seharusnya ada muncul kata kita lagi sebelum kata menjaga. Oleh karena di dalam kalimat ini bisa dilesapkan subjeknya, maka kata kita itu tetap satu boleh. Inilah yang dimaksud dengan klausa pertama. Berikutnya adalah klausa kedua. Berikutnya contohnya, Widi bisa memilih makan, atau seharusnya ada kata Widi di sini, bisa dilesapkan Widinya di sini, minum di kafe ini. Peristiwa 1, Widi makan, atau Widi minum di kafe ini. Berarti ada 2 klausa. Begitu. Kita simak. Kalimat kompleks hipotaktik adalah kalimat kompleks dengan menggunakan konjungsi bertingkat. Contohnya pada konjungsi bertingkat itu berarti menggunakan kata penghubung subordinatif. Contohnya sebagai berikut ini: sehingga, setelah, walaupun, namun, meskipun, jika, agar, sebelum, apabila, ketika, dan lagi. Banyak lagi lainnya. Contoh dari kata penghubung subordinatif yang dipakai di kalimat kompleks hipotaktik. Misalnya begini, inilah yang dimaksud dengan lebih dari satu peristiwa. Ini peristiwa pertama, ini adalah predikat, kemudian ini peristiwa kedua, ini adalah predikat, kelihatan. Nah, kemudian contoh yang kedua, ibu sebagai subjek akan pergi sebagai predikat ke pasar, adalah keterangan. Jika kata penghubung subordinatif, kemudian ibu subjek membutuhkan itu predikat, keperluan dapur merupakan objek. Tidak semuanya ya di dalam setelah predikat itu merupakan objek. Anda perhatikan baik-baik. Misalnya ini kebetulan predikatnya, kemudian ini kata benda, berarti keperluan dapur itu termasuk objek. Apabila Anda misalnya ada kalimat begini: adik bermain bola ketika kakak bermain boneka. Kata bola dan kata boneka karena berada di belakang predikatnya berimbuhan ber, maka tidak boleh menjadi objek tetapi menjadi pelengkap. Ya, ingat-ingat saja ciri-cirinya. Mana kata yang berfungsi sebagai predikat, mana kata yang berfungsi sebagai, maksud saya mana kata yang berfungsi sebagai objek dan mana kata yang berfungsi sebagai pelengkap. Nah, kalau tadi sudah kita uraikan tentang kalimat kompleks, mari kita simak uraian tentang kalimat simpleks. Kalimat simpleks ini kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat simpleks sama juga disebut dengan kalimat tunggal atau kalimat mayor. Berikutnya, simak ciri-ciri dari kalimat simpleks. Kalimat simpleks strukturnya sangat sederhana. Mengapa sangat sederhana? Karena di situ minimal terdiri dari 2 unsur pusat, bisa subjek predikat, bisa subjek keterangan, dan seterusnya. Masih banyak lagi contohnya dari pola dari kalimat simpleks itu sendiri. Nah, lebih lanjutnya kita bisa lihat contohnya. Rani sangat rajin. Rani ini subjek, sangat rajin karena berasal dari kata sifat, maka pola kalimatnya menjadi keterangan. Ini S, ini K. Kemudian Rina sedang berjalan. Rina ini subjek, sedang berjalan itu predikat.
Kucingnya 5 ekor. Kucingnya itu subjek, 5 ekor itu keterangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Yang pertama, kalimat simpleks mempunyai satu verba utama dalam satu kalimat. Kalau kalimat kompleks mempunyai 2 verba dalam satu kalimat. Mengapa begitu? Karena kalimat kompleks ini kan gabungan dari beberapa klausa. Dalam satu klausa ada satu verba. Berikutnya, perbedaan berikutnya, kalimat simpleks mempunyai satu unsur inti, misalnya subjek, predikat. Kalau di dalam kalimat kompleks mempunyai 2 unsur inti, karena di dalamnya ada 2 klausa, maka ada 2 unsur inti. Perbedaan berikutnya yaitu kalimat simpleks mempunyai 1 klausa. Masih ingat klausa itu apa? Klausa gabungan dari beberapa frasa. Frasa itu apa? Frasa yaitu kata yang menduduki satu fungsi di dalam kalimat, bisa menjadi subjek, bisa menjadi predikat, bisa menjadi objek, bisa menjadi pelengkap, dan juga bisa menjadi keterangan. Kalau di dalam kalimat kompleks mempunyai minimal 2 klausa. Ya, kemudian ini disebut 2 klausa, 1 klausa dihubungkan dengan kata penghubung baik subordinatif maupun koordinatif, kemudian disambung dengan klausa berikutnya. Nah, ciri atau perbedaan yang terakhir yaitu kalimat simpleks polanya sederhana. Dikatakan polanya sederhana karena begini, hanya terdiri dari subjek, predikat, itu saja. Ya, langsung dititik. Kemudian kalau kalimat kompleks polanya itu beragam karena dihubungkan dengan kata penghubung baik subordinatif maupun koordinatif. Saya rasa uraian tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks demikian. Semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat bagi Anda. Saya Widi Nugrahani mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.